Pernah nggak lo duduk bengong di angkot atau di atas motor sambil nunggu lampu merah, terus mikir, kapan ya hidup gue naik level? Kayaknya hidup lo stuck, padahal udah kerja dari pagi sampai malam, kadang lembur sampai mata merah, semua demi satu tujuan mulia, jadi kaya. Biar bisa beli rumah, mobil, gadget terbaru, dan, ya, biar bisa posting story pakai caption, work hard, play harder. Tapi lucunya, makin lo ngejar kekayaan, makin lo ngerasa kayak lagi main game lari tanpa garis finish. Uangnya nambah, iya, tapi kok nggak ada rasa cukupnya? Kenapa ya? Masalahnya bukan di dompet bro, masalahnya di kepala. Kita hidup di dunia yang udah berhasil ngejual ilusi bahwa kebahagiaan itu bisa dibeli. Dari kecil kita dicekokin iklan, film, dan feed Instagram yang isinya orang liburan ke Bali, makan di rooftop cafe, naik mobil, yang pintunya aja bisa buka ke atas. Lama-lama, otak kita percaya, kalau gue bisa hidup kayak mereka, gue bakal bahagia. Padahal kenyataannya, yang kelihatan di layar itu cuma highlight doang. Lo nggak lihat tuh, tagihannya, cicilannya, atau drama di balik senyum palsu pas difoto. Dan yang lebih ngeselin, sistem dunia modern itu kayak nyetel standar hidup yang nggak masuk akal. Umur 25 harus udah punya karier mapan, umur 30 harus punya rumah, tabungan, dan paspor penuh stempel. Kalau lu nggak sesuai template, lu langsung ngerasa gagal. Akhirnya, hidup lo berubah jadi lomba lari yang nggak lo ngerti garis akhirnya di mana. Lu cuma tahu, lu harus lari terus, harus kerja terus, harus kaya. Kalau belum, lu ngerasa belum layak bahagia. Padahal, kebahagiaan itu bukan hadiah buat orang sukses. Kebahagiaan itu bukan privilege orang yang udah punya segalanya. Kebahagiaan itu pilihan. Dan stoikisme, filsafat yang udah eksis ribuan tahun lalu, bilang bahwa sumber utama ketidakbahagiaan kita adalah keinginan yang gak ada ujungnya. Lo bisa dapat 10 juta hari ini, tapi otak lo bakal langsung bilang, gimana caranya jadi 20 juta? Lo naik satu level, terus pengen level berikutnya. Capek cuy. Jadi, pertanyaan besarnya adalah, lo ngejar kekayaan karena lo butuh atau karena lo takut kelihatan gagal? Lo kerja keras karena lo punya mimpi atau karena takut dilihat kurang berhasil sama orang lain? Kalau jawabannya adalah yang kedua, berarti lo lagi ngikutin arah hidup yang dikendalikan ekspektasi, bukan nilai. Dan percaya deh, makin lo ikutin ekspektasi dunia, makin jauh lo dari ketenangan batin. Mau seberapapun gaji lo, mau segede apapun rumah lo, kalau hati lo kosong, ya hidup lo tetap kerasa hampa. Nah, disinilah stoikisme masuk kayak temen lama yang dateng pas lo lagi rebahan galau. Dia nggak bakal ngajak lo belanja buat self-healing, nggak bakal nyuruh lo cari motivator yang teriak-teriak di seminar. Dia malah ngajak lo ngopi sambil bilang, bro, masalahnya bukan di hidup lo, masalahnya di cara lo mikir tentang hidup. Dingin, tenang, dan agak nyelekit, tapi jujur. Karena stoikisme itu bukan tentang menghindari realita, tapi justru ngajak kita menatapnya lurus-lurus, terus nanya, mana yang bisa lo kontrol dan mana yang enggak. Filosofi ini ngajarin satu prinsip sederhana yang bisa ngehempas ratusan teori self-help modern. Fokus sama hal yang bisa lo kendaliin. Perasaan lo, respon lo, pilihan lo. Udah, itu aja. Bukan cuaca, bukan ekonomi, bukan komentar netizen, apalagi isi dompet temen lo. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi, sekaligus filsuf stoik, paling kalem se-empire, pernah nulis, "You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength." Artinya, lo gak bakal bahagia kalau lo nyari kedamaian dari hal-hal yang di luar jangkauan lo. Contohnya gini, lo kerja mati-matian buat dapet promosi, tapi ternyata bos lo milih orang lain yang lebih jago ngopi bareng atasan. Kalau lo basisin kebahagiaan lo di hasil, lo bakal kecewa. Tapi kalau lo stoik, lo bakal bilang, gue udah kasih yang terbaik, sisanya bukan kendali gue. Itu bukan berarti pasrah ya, tapi lo ngasih batas yang sehat antara usaha lo dan hasilnya. Karena, menurut stoikisme, yang penting tuh proses, bukan outcome. Dan yang paling bikin stoikisme relevan di era dompet digital ini adalah mereka ngajarin arti cukup. Seneca,
Satu lagi tokoh stoik pernah bilang, orang miskin bukan yang punya sedikit, tapi yang gak pernah merasa cukup. Dalam dunia yang isinya promosi diskon, flash sale, dan notifikasi, barang yang kamu incar tinggal satu lagi, filosofi ini berasa kayak oasis di tengah padang FOMO. Lo diajak buat ngeliat bahwa bahagia itu bukan soal nambah terus, tapi soal ngerti kapan berhenti. Jadi, bisa dibilang stoikisme itu kayak pelatih mental yang ngomong pakai logika. Nggak ngasih janji manis, tapi ngasih pondasi kuat buat lo tahan banting. Lo tetap boleh pengen kaya, sukses, terkenal, tapi semua itu jadi bonus, bukan syarat utama buat lo merasa damai. Karena begitu lo naruh syarat terlalu tinggi buat bahagia, lo udah nyiapin jebakan buat diri sendiri. Dan stoikisme, dia datang buat bantu lo nyopot perangkap itu satu-satu. Lo pasti pernah dengar kisah klasik, orang yang punya segalanya, tapi hidupnya justru kerasa kosong. Duit segunung, rumah luas kayak stadion, mobilnya bukan cuma satu, tapi tetap aja tiap malam susah tidur. Ada rasa gelisah yang gak bisa dijelasin. Entah takut kehilangan semua itu, atau ngerasa hidupnya gak punya makna lagi setelah semua checklist tercapai. Aneh ya? Padahal, kita yang hidup sederhana ini mikirnya, kalau gue punya kekayaan kayak dia, pasti semua masalah hidup selesai. Tapi ternyata nggak gitu bro. Malah banyak orang justru baru ngerasa hidupnya berat setelah jadi kaya. Kenapa? Karena uang bisa beli kenyamanan, tapi nggak bisa beli ketenangan. Nah di titik ini, stoikisme datang kayak teman lama yang udah duluan sadar, hidup itu bukan soal punya segalanya, tapi soal ngerti apa yang penting. Mereka ngajarin kita buat balik ke dalam diri, bukan terus-terusan nyari kepuasan dari luar. Epictetus, salah satu pentolan stoik yang dulunya budak, tapi malah jadi guru filsafat legendaris, bilang, orang bebas itu bukan yang bisa ngelakuin apa aja, tapi yang bisa tetap tenang walaupun gak dapat apa-apa. Buset, ini ucapan dari orang yang gak punya harta, tapi bisa hidup lebih damai daripada CEO perusahaan unicorn. Coba bayangin lo punya dua temen. Yang satu kerja di perusahaan besar, tiap minggu healing keluar kota, tapi setiap ketemu mukanya kayak baru abis makan jeruk asem. Yang satu lagi freelance dengan penghasilan gak tetap, tapi hidupnya santai, senyum terus, bisa nikmatin kopi pagi tanpa buru-buru. Nah, siapa yang lo anggap lebih kaya? Stoikisme ngajarin kita buat ukur kekayaan bukan dari jumlah harta, tapi dari seberapa sedikit lo butuh buat bahagia. Semakin dikit lo tergantung sama hal eksternal, semakin kuat lo berdiri waktu hidup mulai goyang. Masalah di dunia modern tuh bukan karena orang gak punya apa-apa, tapi karena orang gak pernah ngerasa cukup. Lo baru beli HP baru, muncul yang versi lebih canggih bulan depan. Lo udah punya motor, tapi pas lihat temen naik mobil, langsung ngerasa kurang. Lama-lama hidup lo jadi kayak lomba perbandingan yang gak ada ujungnya. Dan dari situlah lahir stres, iri, dan rasa gak puas. Filsuf stoik bakal bilang, bro, itu penderitaan lo semua buatan lo sendiri. Jadi, sebenarnya bukan soal punya atau nggak punya, tapi soal mindset. Kalau lo bisa tenang, walaupun kondisi lagi sulit, itu namanya kekuatan mental. Dan justru itu yang diajarin stoik. Kontrol pikiran lo, bukan dompet lo. Karena yang namanya kebahagiaan sejati itu nggak pakai embel-embel saldo rekening. Dia datang waktu lo bisa bilang, gue baik-baik aja, walaupun hidup lagi gak sempurna. Dan percayalah, itu bentuk kekayaan yang gak akan pernah turun harganya. Sekarang coba jujur, lo ngejar kekayaan itu karena lo suka prosesnya, atau karena lo takut dilihat gagal sama dunia? Takut gak punya jawaban pas ditanya keluarga pas lebaran, kapan naik pangkat? Takut dibilang cupu karena belum punya mobil atau apartemen sendiri? Kalau iya, berarti lo lagi ngejalanin hidup berdasarkan ekspektasi orang lain, bukan berdasarkan nilai hidup lo sendiri. Dan stoikisme ngasih tamparan halus, kadang kasar juga sih. Hidup yang dikendalikan ekspektasi itu kayak kapal tanpa kompas, kelihatannya jalan, tapi nggak tahu mau kemana. Para filsuf stoik nggak anti kekayaan, mereka cuma nggak bergantung padanya. Marcus Aurelius misalnya, dia kaisar, bos besar se-Romawi, tapi dia tetap hidup sederhana, nulis jurnal tiap malam, dan curhat soal betapa sulitnya tetap waras di tengah kekuasaan. Gila nggak tuh?
Bayangin presiden atau CEO zaman sekarang nulis buku harian isinya perenungan eksistensial. Itu yang bikin stoikisme keren. Mereka bukan nyuruh lo miskin, tapi ngajarin lo buat nggak dikendalikan sama rasa haus akan lebih dan lebih lagi. Kebahagiaan menurut stoik bukan soal apa yang lo punya, tapi siapa lo ketika kehilangan semua itu. Kalau lo tetap tenang saat tabungan lo tinggal 100.000, kalau lo masih bisa senyum waktu rencana hidup lo nggak sesuai skrip, nah itu yang disebut inner wealth. Kekayaan batin. Dan itu nggak akan bisa dicuri, nggak bisa dicolong orang, dan nggak tergantung pada market crash atau kenaikan harga beras. Bahkan, makin lo lepas dari ketergantungan itu semua, makin lo bebas. Makin lo bisa ngelangkah ringan, tanpa beban harus tampil sukses demi pujian orang lain. Kadang kita lupa bahwa hidup itu bukan panggung sandiwara, tapi perjalanan yang harus dinikmati. Lo bisa capek ngejar uang, tapi tetap ngerasa kosong, karena lo lupa nanya ke diri sendiri. Gue sebenarnya pengen apa sih? Uang emang penting. Iya, penting banget. Tapi dia cuman alat, bukan tujuan. Sama kayak sendok, penting buat makan, tapi nggak mungkin lo koleksi 50 sendok terus mikir lo pasti kenyang. Lah, kenyang itu dari makanannya, bukan dari jumlah sendok. Jadi, mending lo hidup dengan nilai, bukan sekadar nominal. Nilai diri lo bukan ditentukan dari seberapa sering lo healing ke Bali atau seberapa mahal outfit lo, tapi dari gimana lo bersikap pas dunia lagi nggak sesuai keinginan lo. Dan stoikisme ngajarin kita buat tetap elegan, bahkan saat hidup lagi jungkir balik. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita tahu kita nggak bisa kontrol semuanya, tapi kita bisa kontrol cara kita ngadepin semuanya. Dan disitulah letak kebebasan yang sesungguhnya. Coba lo pikirin, berapa banyak waktu yang udah lo habiskan buat ngejar sesuatu yang lo kira bakal bikin bahagia, tapi ujung-ujungnya malah bikin capek hati. Mulai dari kerja lembur demi bonus, nabung mati-matian buat beli barang branded, sampai pura-pura bahagia di Instagram biar kelihatan stabil. Tapi abis itu, lo malah ngerasa kosong, gak puas, dan balik lagi ke titik awal. Ya, kayak naik eskalator rusak, lo udah naik, tapi kok tetap di situ-situ aja. Ini bukan ajakan buat nyerah atau hidup pasrah. Bukan juga ajaran sesat buat stop cari duit. Duit tetap penting cuy. Gak ada yang bisa bayar kopi atau bayar kosan pakai kebijaksanaan. Tapi pertanyaannya, lu masih sadar gak arah lu mau kemana? Atau jangan-jangan lu lagi sibuk ngebut di jalan tol yang salah, cuma karena lu takut dianggap gagal kalau berhenti? Stoikisme ngajarin kita buat ngelihat hidup kayak maraton, bukan sprint. Bukan siapa yang paling cepet sampai kaya, tapi siapa yang paling bisa nikmatin prosesnya tanpa harus ngorbanin akal sehat dan kesehatan mental. Lo nggak harus ninggalin dunia modern dan pindah ke gunung biar jadi stoik. Cukup lo mulai tanya ke diri sendiri, hal ini bikin gue damai nggak? Ini sesuai nilai gue nggak? Gue ngejar ini karena apa? Kalau jawabannya lebih banyak karena takut, gengsi, atau tekanan sosial, mending lo rem dulu, tarik napas, dan pikirin ulang. Banyak orang hidup kayak robot. Bangun, kerja, pulang, tidur, ulang. Semua dijalani karena ya emang gitu siklus hidup orang dewasa. Padahal, stoikisme ngajak lo buat sadar di tengah rutinitas. Bukan sekadar ngejalanin hidup, tapi menghayati hidup. Itu bedanya. Lo bisa tetap kerja di kantor, tapi dengan mindset yang beda. Bukan buat pamer hasil, tapi karena lo pengen berkembang. Lo bisa tetap beli barang, tapi bukan buat validasi diri, melainkan karena emang lo butuh dan lo tahu kapan cukup. Hidup bukan soal siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling waras di tengah kekacauan. Dan stoikisme ngasih lo alat buat tetap waras, tetap tenang, dan tetap jadi versi terbaik diri lo. Bahkan saat semuanya nggak sesuai harapan. Karena yang bikin hidup berharga itu bukan prestasi lo, bukan juga properti lo, tapi kesadaran lo buat bilang, gue hidup dengan sadar, bukan karena tekanan dunia. Dan begitu lo udah sampai di titik itu, selamat bro, lo udah kaya, dengan cara yang nggak bisa dinilai pakai angka. Jadi sekarang, setelah lo ngulik soal stoikisme, coba lo tanya lagi ke diri lo sendiri, apa yang lo kejar dan kenapa? Apakah lo ngejar kekayaan karena itu tujuan lo,
Atau karena dunia bilang lo harus punya itu biar dianggap berhasil? Kalau lo ngerasa hidup lo selama ini kayak lomba lari yang gak ada garis finishnya, mungkin udah waktunya lo pelan dulu, ngelirik ke samping, nanya ke dalam. Mungkin jawabannya bukan di upgrade gadget lo, tapi di upgrade cara pikir lo. Dan kalau lo ngerasa konten kayak gini bikin lo mikir, jangan lupa buat like video ini, subscribe channel ini, dan nyalain loncengnya. Karena di sini, kita bakal terus bahas hidup dari sudut pandang yang beda, lebih dalam, lebih santai, dan kadang lebih nyentil. Karena hidup ini bukan cuma soal kaya, tapi soal sadar.